Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sedini ilman warzuqni fahman. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebagaimana yang disampaikan dalam grup WA bahwa pada hari ini kakak yang akan membawakan materi untuk pembelajaran matematika hari ini. Materi hari ini yakni hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Nama kakak Tri Asunarti Eka Putri, biasa dipanggil Kak Winar. Baik, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain itu seperti apa? Baik, kita lihat. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, kita sebut garis ini biasa disebut dengan garis transversal. Yang garis yang memotong ini biasa disebut dengan garis transversal. Dapat kita temui dari sebuah rel kereta api. Sehingga garis sejajar tersebut yang dipotong melahirkan beberapa hubungan sudut, yakni sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut sehadap. Lanjut. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu yang mana dikatakan sudut luar dan sudut dalam. Sudut luar yakni sudut yang berada di luar garis sejajar, berada di luar daerah garis sejajar. Yakni dalam gambar ini sudut luar itu sudut 1, sudut 2, sudut 7 dan sudut 8. Sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam area garis sejajar, yakni sudut 3, sudut 4, sudut 5 dan sudut 6. Kita bahas hubungan pertama, sudut dalam berseberangan. Jadi, tadi sudut dalam itu berarti sudut yang berada di dalam dua garis sejajar, di dalam daerah dua garis sejajar. Sudut dalam berseberangan terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Maka besar sudut-sudut berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Jadi sudut berseberangan dalam yakni ada dua pasang, yakni sudut 4 dan sudut 6, sehingga besar sudut 4 sama dengan besar sudut 6. Begitupun besar sudut 5 akan sama besar dengan sudut 3. Jadi ada dua pasang sudut dalam berseberangan dalam gambar ini, yakni sudut 4 dan sudut 4 berpasangan dengan sudut 6, sudut 5 berseberangan dalam dengan sudut 3. Sifat yang kedua yakni sudut luar berseberangan. Kalau dikatakan sudut luar, seperti yang tadi dijelaskan bahwa sudut luar itu adalah sudut yang berada di luar area garis sejajar. Nah, dalam gambar ini ada dua pasang sudut luar berseberangan, yakni sudut 1 dan sudut 7, sehingga besar sudut 1 sama dengan besar sudut 7. Sudut 2 berseberangan luar dengan sudut 8, sehingga besar sudut 2 sama dengan besar sudut 8. Jadi prinsipnya yakni jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Baik, sebelum lanjut, kakak perbaiki dulu ini. Sifat selanjutnya yakni sudut dalam sepihak. Jika dalam gambar ini akan ada dua pasang sudut dalam sepihak. Prinsipnya yakni jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut sepihak adalah 180 derajat. Nah, dalam gambar ini ada dua pasang, yakni sudut 4 dan berpasangan dengan sudut 5. Sehingga jika kita jumlahkan
besar sudut 4 dan sudut 5, hasilnya akan menjadi 180 derajat. Begitupun pasangan yang satunya, yakni sudut 3 dalam sepihak dengan sudut 6, sehingga jika besar sudut 3 dijumlahkan dengan besar sudut 6, hasilnya 180 derajat. Karena tadi ada dalam, maka ada juga sudut luar sepihak. Jika berbicara sudut luar, maka seperti tadi akan ada di luar daerah garis sejajar. Prinsipnya yakni, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat itu adalah seperti ini, sebesar garis horizontal. Kita lihat dalam gambar ini ada dua pasang, yakni sudut 1 luar sepihak dengan sudut 2 dan sudut 8 luar sepihak dengan sudut 7. Kita lihat. Karena jika dijumlahkan besar sudut 1 tambah besar sudut 1 tambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Begitupun besar sudut 7 dan besar sudut 8 jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Seperti ini. Selanjutnya yakni sudut-sudut sehadap. Prinsipnya yakni jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut yang sama besar. Dalam gambar ini ada 4 pasang, yakni sudut 1 dengan sudut sehadap dengan sudut 5, sehingga besar sudut 1 sama dengan besar sudut 5. Yang kedua yakni sudut 4 sehadap dengan sudut 8, sehingga besar sudut 4 sama dengan sudut 8. Yang ketiga yakni besar sudut 3 sudut 3 sehadap dengan sudut 7, sehingga besar sudut 3 sama dengan 7. Yang keempat, besar sudut 2 sehadap dengan sudut 6, sehingga besar sudut 2 ini sama dengan besar sudut 6. Jadi itulah tadi beberapa hubungan sudut yang terjadi jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana penerapannya dalam soal. Contoh soal. Nah, dalam gambar ini terdapat dua jenis sudut yang diketahui nilainya. Pertama ada yang 70 derajat, yang kedua adalah 2x tambah 10 derajat. Pertanyaannya yakni berapakah nilai x? Untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat bahwa sudut 70 derajat dan sudut 2x tambah 10 derajat ini hubungannya apa? Seperti ini. Ternyata hubungannya adalah sehadap. Karena arah posisinya sama, jadi sudut 2x tambah 10 dan sudut 70 derajat itu merupakan sudut sehadap. Sehingga besarnya sama. Jadi jika dituliskan seperti ini, 2x tambah 10 sama dengan 70 derajat karena besarnya sama, jadi sehadap. Karena sehadap jadi besarnya sama. Yang selanjutnya 2x 10 pindah ruas ke kanan sehingga yang positif jadi negatif. 2x sama dengan 70 dikurang 10. 70 kurang 10 sama dengan 60. Lalu untuk mencari nilai x-nya kita bagi 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi nilai x adalah 30 derajat.
Mungkin sekian penjelasan kakak hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.